thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Jadi setiap kita anak cucu Adam dicipta oleh Allah, berproses dalam rahim ibundanya itu 40 hari pertama, proses percampuran antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua membentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. 40 hari ketiga menjadi mudghah, sebentuk daging keratan. Mulai ada bentuknya di 40 hari ketiga ini, baru kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ketiga, 40 hari dikali 3, berapa jumlahnya? 120 hari. Kalau 1 bulan itu kita genapkan misal 30 hari, 120 bagi 30 berapa? 4. Maka bertemu 4 bulan. Jadi ketika ada seseorang mengandung, seorang ibu misalnya, maka usia 4 bulan kandungan itu roh ditiupkan. Sudah ada roh tertanam. Dan nanti amalannya sudah beda, ingat. Antara roh belum masuk, dengan roh sudah masuk, itu berbeda amalannya. Nanti supaya tidak melebar, lain waktu kita bisa buat kurikulum tersendiri tentang itu. Ayatnya ada semua. Ada semua. Jadi apa amalan suami istri, amalan suami, amalan istri, amalan suami terkait nafkah, ada. Jangan sampai membawa sesuatu yang haram. Dibawa ke rumah, diolah oleh istri, dimakan, masuk ke kandungan. Janin itu kasihan. Belum terlahir sudah mengonsumsi yang haram, itu bahaya itu. Bahaya. Dan nanti mengembalikannya nggak mudah. Ya, yuk pelan-pelan. Kembali ke sini. Nah, usia 4 bulan kandungan, ditiupkan roh. Di situ kemudian terjadi dialog kita untuk berkomitmen menuhankan Allah. Nanti ada diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Tadi saya berjanji detailnya tidak saya tuliskan dulu. Ini untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jelas sampai sini? Nah, ini usia 4 bulan kandungan. Ketika roh ditiupkan, menyatu kemudian dengan jasad, maka berubah nanti namanya menjadi nafas. Jelas? Berubah menjadi apa? Nafas. Dari sini kemudian muncullah tanda-tanda keberhidupan. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nafas. Seseorang dikatakan hidup bila masih ada tanda-tanda nafas. Itu dalam bahasa Indonesianya. Paham sampai sini? Nah, ketika sempurna itu, dari mana taunya? Roh masuk ke dalam fisik, kemudian sempurna penciptaan jadi nafas ini, nanti lihat di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu. Nah, ini ada kalimatnya sawaituhu. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka bila aku telah sempurnakan sawaituhu penciptaannya itu dengan cara meniupkan roh, sudah masuk ke dalam bagian tubuhnya itu, ya, maka mulai sempurna penciptaan berproses di situ. Kata sawaituhu itu asalnya dari kata sawwa yusawwi, taswiyatan. Ya. Ini asalnya ya nih. Jadi makanya kalau bersambung dengan dhamir kembali ke ya. Sawaitu tu'nya ke Allah, dhamir anak, ya. Hu-nya kembali ke kalimat semula, ke bashar. Fa idza sawaituhu, maka bila makhluk manusia ini mulai akan masuk fase sempurna penciptaannya. Jadi kalau tampilan fisiknya disebut bashar, nanti ada 5 nama ya. Agak lompat sedikit, manusia setidaknya disebut dengan 5 nama. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan ini nama pertama saat diciptakan untuk memberikan info pada malaikat dan jin bahwa materi dan tampilan fisiknya nggak sama dengan malaikat dan jin. Di malaikat diciptakan duluan, baru kemudian jin. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api, bukan sekedar api. Ya, api yang menyambar-nyambar. Makanya ayat 27-nya disebutkan jin dulu. Quran surah ke-15 ayat 27 itu jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kalangan jin itu diciptakan sebelum manusia, bahan dasarnya api yang menyambar-nyambar, menyala. Manusia beda, disebut dengan bashar. Menunjuk pada tampilan kulit yang halus, secara fisikal beda dengan malaikat dan jin. Ini kata dasarnya sawwa nih. Ya, sempurna. Jadi ketika disebut sempurna itu, kalau rohnya sudah masuk ke dalam jasad. Ketika masuk itu menjadi nafas. Dari mana taunya? Tafsir ke Quran surah 91. Ayat 7 itu sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dapat sawanya nih.
dan demi nafas yang telah sempurna, tertanam, sempurna, tercipta dalam jiwa itu, menyatu ke dalam tubuh kita itu, maka ketika sempurna itu terjadi, diilhamkanlah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi dalam jiwa setiap kita yang hidup itu ada inti kehidupan. Intinya di sini, fokus ini ya. Ini yang paling penting. Intinya ini, takwa ini. Jadi generator hidup kita itu ada di jiwa takwa. Kutub positifnya. Sederhananya, bahasa singkatnya, ini kalau kita gali terlalu panjang nanti. Kecuali kalau mau ngaji sampai subuh. Mau sampai subuh di sini? Silakan, saya jam 9 selesai. Ini panjang nih, karena harus membahas 115 kata dalam Al-Quran. Nanti takwa disebutkan 115 kali dan derivasinya. Lawannya nafsu 115. Jadi kalau mau bahas itu, mungkin bisa sampai subuh yang 2 hari ke depannya. Takwa secara singkatnya saja, adalah akumulasi setiap sifat-sifat kebaikan. Dalam istilah Al-Quran, sifat baik itu seringkali ditampilkan dengan diksi atau dengan kata khair namanya. Khair. Wah, ini kalau ngajinya agak dalam, agak panjang kita. Khair. Ada baik secara fisik, jasmaninya bagus, sehat, baik. Itu biasanya orang Arab menyebut dengan kata thayyib. Thayyib. Kata thayyib pertama ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau kita mau makan, kata Al-Quran, coba cari bahan makan itu, bahan dasarnya dengan cara yang legal. Jangan melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan merampok, membegal, mengambil hak orang lain, jangan dilakukan. Kalaupun sudah dapat dengan cara yang halal, maka cari yang dikonsumsi itu yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Ini satu kalimat ini kalau benar dipraktekkan, insya Allah tubuh kita itu sehat. Jadi kata Al-Quran kalau mau makan, cari yang menyehatkan. Boleh, silahkan. Mungkin variasi menunya ada. Tapi sekiranya tidak menyehatkan, tidak harus dikonsumsi. Jelas ya? Itu indah sekali. Sehingga membuat tampilan fisik kita itu sehat. Sambal, bagus. Tapi sambal 1 baskom, tidak bagus. Membuat fisiknya sehat, kuat, itu namanya apa? Thayyib. Tapi kan tidak semua yang fisiknya sehat itu, sifatnya juga sehat. Kan ada orang-orang yang tampilannya bagus, rapi, bersih, fisiknya kuat, tapi sifatnya kan nggak baik juga. Kan ibu tahu ya, Bang Thayyib itu. Dia kan sehat sebetulnya kan, fisiknya kuat, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, pulang-pulang. Ada apa itu? Nah, sekarang banyak yang fisiknya bagus, berdasi, berjas, tapi pencuri juga, ya, penipu juga, ya. Dan turunan-turunan yang lainnya. Kita tidak menginginkan itu. Ketika kebaikan fisik diiringi dengan kebaikan sifat, maka sifat itu disebut khair namanya. Khair. Nanti ada 6 ya. Ini untuk informasi saja cepat, karena kita nggak mau bahasin terlalu jauh. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada salih. Yang ke-6 ada birrun. Ya. Nanti lain waktu kita bisa turunkan kalau sedang membahas itu. Ya. Sekarang kita beralih ke sini saja dulu, ke khair. Jadi khair itu semua jenis-jenis sifat yang kita nilai baik. Jujur baik tidak? Itulah khair. Sabar baik? Baik, sabar. Rendah hati, tawadhu. Jadi semua sifat-sifat baik itu ada di sini. Karena itu yang paling menarik, masyarakat di zaman jahiliyah yang kehilangan sifat-sifat baik itu, sehingga seakan tidak mengenal sifat baik. Yang kaya ada. Tapi karena tidak kenal sifat baik, kekayaannya digunakan pada yang tidak baik. Yang pintar ada. Tapi karena tidak mengenal sifat baik, kepintarannya digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Karena itu di zaman jahiliyah komplit semua. Pezina banyak. Pemabuk ada. Pembegal komplit. Bahkan sekampung begal semua ada. Di kota Ghifar itu. Ya, ada semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pencerahan, membawa risalah Rabbaniyah dengan Al-Quran itu, maka Alhamdulillah berhasil merubah, mentransformasikan dari masyarakat jahiliyah, dikenalkan sifat-sifat baik lewat Quran itu. Ditunjukkan, dibimbing. Sehingga berubah.
Kebayang nggak teman-teman sekalian? Enggak kan? Kan belum saya sebutkan. Dari yang tadinya itu keras,